Lihat tetangga sedikit berbeda dengan kita, langsung bermusuhan. Lihat orang tidak sesuai dengan selera politik kita, lihat orang yang ibadahnya tidak sama dengan kita, kemudian seolah-olah menutup pintu rahmat dan hidayah Allah dari orang tersebut. Ini para ceritanya panjang, saya betul-betul tidak pernah bosan menceritakan ini dan membaca ini di Sahih Bukhari. Maka Sayyidina Umar itu diantaranya itu minta diturunkan loh dari ranjangnya, bukan ranjang mewah di istana seorang presiden yang menguasai negeri Muslim begitu luas dari Khurasan di Iran sekarang masuk ke Mesir sampai ke Afrika Utara. Ya, dengan kekuasaan, dengan kekayaan negara seperti itu, Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu rumahnya sangat-sangat sederhana. Bahkan panglima Persia yang kemudian bersembunyi nanti juga akan masuk Islam di Madinah namanya Hurmuzan, itu kaget betul melihat rumah Sayyidina Umar karena dia bilang kandang anjingnya raja dia di Persia itu jauh lebih bagus dari rumahnya Sayyidina siapa ini? Umar. Orang yang sangat sederhana. Tapi waktu itu mungkin ada kalau orang sekarang punya ranjang lah, sesederhana apapun. Itu Sayyidina Umar minta diturunkan dari ranjangnya itu, ya, anziuni. Dia minta diturunkan, ditaruh di atas tanah. Kata anak-anaknya, ada apa ya abati? Kata Umar, nggak apa-apa, biarlah saya tidur di atas tanah dan Allah akan menyayangi saya melihat keadaan saya. Khosyah, takut betul Sayyidina Umar itu. Jadi yang amal solehnya luar biasa, itu justru tidak tidak pede. Kita kadang-kadang baru tahajud 2 hari, itu sudah merasa orang yang paling soleh sedunia. Baru sekali masukkan uang 100.000 ke tromol masjid, itu sudah merasa orang yang paling dermawan. Amirul Mukminin Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu takut betul. Maka di antaranya yang ingin saya sampaikan hari ini, itu Sayyidina Umar bilang kepada anaknya, kamu pergi menghadap Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Minta izin. Minta izin untuk apa? Umar bilang, kul Umar, jangan bilang Amirul Mukminin. Falastul yauma lil mu'minina amiran. Hari ini saya udah bukan presiden. Padahal statusnya masih presiden. Belum ada keputusan apapun terhadap pergantian kekuasaan. Tapi Umar mengatakan, hari ini saya sudah tidak mampu melakukan apa-apa. Wong saya sudah tergeletak di atas tanah. Tidak bisa bangkit, tidak bisa jalan. Bagaimana saya akan mengatur umur al-muslimin? Maka kamu menghadap Ummul Mukminin Aisyah, jangan bawa status kepresidenan saya, jangan bawa status kekhalifahan saya. Saya ngomong sama Ummul Mukminin Aisyah itu atas nama Umar sebagai seorang manusia yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dikuburkan di samping Rasulullah. Itu. Aisyah dalam banyak riwayat mengatakan itu sudah ngincer, kalau orang Betawi itu udah ngincer bagian itu, karena kan kamarnya Ummul Mukminin Aisyah itu kan tidak lebar. Rumah, kalau orang bilang itu rumah Aisyah, itu sebetulnya kayak kamar saja sederhana. Di situ sudah dimakamkan siapa? Rasulullah. Di situ sudah dimakamkan siapa? Sayyidina Abu Bakar. Maka kata Ummul Mukminin Aisyah, sisa ruang yang sempit ini saya udah ngincer nih. Nanti saya di situ pas banget. Saya di sisi Rasulullah, suami saya. Di situ juga ada Sayyidina Abu Bakar, bapak saya. Lihat. Tetapi, nah ini luar biasa ini. Begitu anaknya Sayyidina Umar ini minta izin untuk dimakamkan di sana, apa kata Aisyah? Hari ini saya melepaskan cita-cita saya. Saya merelakan keinginan saya. Saya bahkan meridhoi ambisi saya untuk dikubur di situ. Saya berikan kepada siapa ini? Sayyidina Umar. Para pemirsa, orang yang pernah berniat membunuh Rasulullah, orang yang pernah keras memusuhi Islam, hari ini dikubur di samping Rasulullah. Ini penting, ini ilmu. Tapi ilmu itu harus jadi perilaku. Kita ini kadang-kadang ilmu tidak bisa menjadi perilaku. Kalau ada orang yang pernah memusuhi Islam dengan permusuhan yang dahsyat, orang yang pernah ingin berniat membunuh Rasulullah, bahkan orang yang tidak pernah minta hidayah. Kita tadi subuh minta hidayah berapa kali? Baca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kunutan tadi, kencang betul itu di masjid tadi di Darur Rahman. Allahumma hadina fiman hadait. Tidak pernah Umar begitu, tapi hidayah datang, masuk Islam. Artinya apa?
Ilmu harus jadi perilaku, kata guru saya. Kalau kita melihat ada orang yang bermaksiat, bencilah maksiatnya bukan orangnya. Kalau ada orang yang terjerumus ke dalam kesesatan, bencilah kesesatannya, rubahlah agar yang sesat az-zulumat ini masuk kepada an-nur dengan perilaku ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya, perilaku yang sama dengan Rasulullah ketika berdakwah, menggunakan cara-cara yang elegan, bermartabat dan sesuai dengan semangat zaman. Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab menjadi contoh ya bahwa orang sesesat apapun, orang sejauh apapun dari Islam, kalau Allah menginginkan hidayah itu datang, maka Umar yang seperti itu masuk kembali ke pangkuan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ilmu harus jadi perilaku. Kita kadang-kadang ilmu yang kita pelajari ini nggak siap untuk kita lakukan. Ngelihat tetangga sedikit berbeda dengan kita, langsung bermusuhan. Lihat orang tidak sesuai dengan selera politik kita, lihat orang yang ibadahnya tidak sama dengan kita, kemudian seolah-olah menutup pintu rahmat dan hidayah Allah dari orang tersebut. Ini para pemirsa, Sayyidina Umar, ini kebetulan kita ada di bulan Agustus ya. Sayyidina Umar itu diangkat jadi khalifah. Itu kalau tahun Masehinya itu 23 Agustus tahun 634 Hijriah. Jadi sekarang awal Agustus masih ya, nanti habis 17 Agustus, nanti lewat tanggal 23 Agustus tahun 634 Masehi. Itu kalau bulan Hijriahnya 22 Jumadil Akhir tahun ke-13 Hijriah. Itu Sayyidina Umar dilantik menjadi khalifah. Beliau sangat luar biasa ya, negara begitu maju, khilafah Islamiyah begitu agung, semua orang dikenyangkan, tapi Amirul Mukmininnya tetap hidup dalam kesederhanaan, bahkan tetap hidup dalam kemiskinan, memberikan contoh kepada memberikan contoh kepada kita seperti beliau dulu melihat kesederhanaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang kemudian dijadikanlah kedua orang ini, Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar, nasba ainaihi, di depan matanya, untuk selalu beliau contoh dalam keseharian beliau. Ini adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nanti kapan-kapan banyak sekali manaqib, kisah indah dari seorang Umar ibn Khattab yang wajib untuk kita jadikan cahaya di dalam hati yang akan menerangi perjalanan kita agar menjadi seorang muslim yang istiqamah.